Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Aku izin share screen. Baik. Di teman-teman sudah muncul share screen aku ya? Sudah muncul belum? Boleh kok diketik di kolom chat? Sudah ya? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih partisipasinya. Buat teman-teman yang sudah join di grup 1, grup 2, grup 3, itu generasi batch 1 ya, sampai grup 5 ya kalau nggak salah ya, peralihan tuh grup 5. Kemudian kita, itu masih banner yang lama, kemudian kita ada grup batch 2, dan malam ini aku akan ceritain mengenai batch 3 nanti ya. Nah, buat teman-teman yang udah nyimak videonya, terima kasih banyak sudah mau sabar. Itu videonya ada yang 3 jam ya, video yang pertama ya. Terima kasih teman-teman udah sabar mau belajar. Tapi ini juga ternyata banyak yang baru dan banyak yang belum nyimak videonya. Jadi aku mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu ya. Karena nanti takutnya ada yang bingung nih, ini penyelenggaranya siapa sih? Jadi program ini, nah ini Mbak Elisia baru ya, program ini dinaungi oleh SBO, Sekolah Bisnis Online. Jadi kalau ngomongin tentang dunia pendidikan, eh, spesifikasinya di dunia bisnis online, kami sudah terjun di dunia bisnis online ini, pelatihan bisnis online ini sejak tahun 2013, teman-teman. Jadi kalau nih aku jujur ya, nih aku masih ngejaga banget untuk naikin mood aku karena tadi aku baru chatan sama Mbak In ya. Ada yang nyinyirin program ini, ada yang bilangnya Ponzi, ada yang bilangnya MLM, ada yang bilangnya penipuan gitu kan ya. Eh, ini pelatihan aku yang aku udah dirikan tahun 2013 gitu teman-teman. Dan itu materinya banyak banget. Dulu tahun 2013 itu kelas perdana aku adalah bahas tentang bagaimana mengoptimasikan Instagram untuk bisnis online. Jadi aku ngebantuin bagaimana cara bikin akun, ngekliknya yang sebelah mana, masukin foto gimana, bikin desain dulu pakai Canva, Canva masih jadul banget gitu kan ya. Nah, itu aku udah mulai tahun 2013. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba hype, tiba-tiba Makmuri baru muncul, tiba-tiba buka kelas, bukan gitu ya. Alumni SBO, Alhamdulillah saat ini sudah ada lebih dari 30.000 alumninya yang tersebar di 19 negara. Mangga tolong kok ketik di komen teman-teman di sini siapa generasi SBO dari tahun-tahun yang jadul. Coba ketik di kolom chat dong biar anak-anak yang teman-teman yang baru nih tahu nih. Mbak Ila SMP 2014, Mbak Bunga 2014. Ya, jadi kalau teman-teman apa ya di luar sana ada yang tapi bagi aku ya kritik saran orang-orang itu jadi masukan banget buat aku gitu kan ya. Jadi masukan banget buat aku gitu. Nah, ini banyak banget yang bahkan tadi 2014 ya. Nah, ini Mbak Putri ya 2013 nih generasi awalun. Nah, ya. Jadi sebelum pelatihan sekolah bisnis online, aku juga punya bisnis juga namanya Raza. Raza itu nih aku masih pakai produknya Inner Hijab aku itu brand fashion yang aku sudah dirikan tahun 2011. Yang full 99% itu aku apa Mbak Leni reseller Raza ya. Terima kasih ya. 2011 itu aku 99% pemasarannya secara online. Dulu aku tuh mainnya di Multiply, aku main di Facebook, aku main di Instagram gitu ya. Aku di TikTok nggak terlalu gitu. Jadi kami tuh praktisi bisnis, aku punya brand fashion sendiri, aku juga jualin aneka produk yang lainnya. Setelah aku berhasil, aku memulai Raza itu 2011 punya bayi umur 6 bulan. Aku di rumah aja, aku nggak kantoran, aku mulai rekrut karyawan, aku punya admin itu di rumah teman-teman, di Pondok Mertua Indah. Dan ternyata izin Allah berhasil gitu ya. Dari sana aku mau sharing gitu sama teman-teman. Dulu SBO itu gratis, bayar suka-suka, bayar 25.000. Kenapa akhirnya berbayar? Karena aku kewalahan untuk ngurus ribuan orang. Nggak mungkin tangan aku sendiri. Nanti anak aku malah nggak keurus. Aku ngurusin orang lain, anak aku nggak keurus, rumah tangga aku nggak keurus kan gitu ya. Jadinya iya, mangga teman-teman kalau yang ternyata teman-temannya ada yang terkendala belum masuk grup, ada yang grupnya penuh, ada yang aku belum balas chatnya, mangga kasih aja link Zoom-nya yang ada di grup ya. Silakan copasin link grup sama YouTube, link Zoom sama YouTube-nya yang ada di grup kasih ke teman-teman yang ternyata gagal untuk belum masuk ke grup ya. Tolongin ya. Mangga silakan. Nah, selanjutnya
dari sana aku mau sharing gitu sama teman-teman. Akhirnya berdirilah sekolah bisnis online. Nah, sekolah sekolah bisnis online itu nggak hanya belajar tentang digital marketing, kita belajar tentang SDM, manajemen keuangan gitu ya. Kita ada HRD juga, itu kita ada di sana untuk belajarnya. Selain itu, aku juga ada bisnis namanya Maxif. Maxif ini accounting virtual assistant. Jadi aku seneng bisnis itu di dunia online, di dunia digital. Maxif ini alhamdulillah sudah ngebantu lebih dari 20 perusahaan untuk kami buatkan laporan keuangannya. Laba rugi, neraca, arus kas itu adanya di Maxif. Jadi kami ada virtual accounting assistant. Selain itu, aku juga bangun komunitas. Makanya ada yang heran, wah ini mah Ponzi ya, kayak MLM cepet banget Mak Muri dapat dapat apanya dapat komisinya. Halo, yang daftar pasar muslimah itu lebih dari 25.000 orang yang daftar pasar muslimah. Ya, pasar muslimah tuh grupnya banyak banget, puluhan grup di WA aku. Makanya nomor aku banyak. Karena aku harus bagi-bagi. Nanti kalau satu handphone jenis satu itu ratusan grup itu HP aku nggak kuat gitu ya. Jadi aku bagi-bagi. Pas ada nggak di sini yang gabung di pasar muslimah? Coba ketik dong di sini. Pasar muslimah tuh puluhan ribu gitu yang daftarnya. Jadi ketika aku sampaikan informasinya, itu cepet banget gitu. Karena teman aku banyak gitu loh teman-teman ya. Kemudian aku punya Kimi, komunitas influencer muslimah Indonesia. Ini juga kami udah lama ngebangunnya. Di Kimi ini adalah para affiliate produk-produk aku, buku aku, kelas-kelas aku, dan yang lain-lainnya. Jadi aku sudah punya pasukan penjualan. Makanya komisi aku cepet banget naiknya. Lalu aku juga punya komunitas namanya MBC, Muslimah Business Community. Tuh ya, udah pernah ikut PM, ikut MBC gitu ya. Nanti yang bingung apa itu PMMBC, mangga tuh daftar ke linknya teman-teman ya, udah pada join kan, udah pada affiliate juga kan. Nah, kalau MBC ini belajarnya selama setahun sampai tahun 2024, sesi Zoom-nya barengan nih, malam ini ada sesi Zoom juga, makanya tim aku sebagian ngurusin Zoom yang di sana, MBC gitu. Nah, kalau di MBC pematerinya banyak banget, ada lebih dari 30 orang, bukan cuma aku aja, karena materinya luas banget, ada praktisi kuliner, ada praktisi fashion, ada praktisi yang lain-lainnya. Lalu aku juga punya bisnis namanya MH Management. MH Management ini kliennya udah lebih dari 500 brand atau distributor dan juga agen. MH Management adalah jasa marketing. Jadi kalau apa namanya ada brand yang mau dicariin reseller, itu kami ada pasukannya. Alhamdulillah kami sudah cariin lebih dari 56.000 reseller untuk tadi sekian ratus tadi ya 500-an klien kami. Jadi Mak Murid temannya banyak. Makanya ketika link ini aku angkat itu cepat banget boomingnya. Gitu ya. Kemudian aku juga senang baca buku, makanya aku bikin komunitas lagi namanya Emak Baca Buku. Lalu aku juga kalau teman-teman yang di Bekasi ya, aku udah share infonya di grup ya buat grup yang awalun ya. Aku insya Allah besok subuh ini aku berangkat ke Bekasi. Aku dipanggil sama komunitas TDA untuk bantu teman-teman di sana untuk melakukan debt therapy. Jadi alhamdulillah aku ini certified debt therapy bisa membantu untuk menterapi mengeluarkan emosi negatif, unek-unek, luka batin dan sebagainya. Itu menggunakan debt therapy. Makanya aku bikin Mutluana. Mutluana ini untuk tempat konsultasi personal, baik mau konsultasi mengenai kesehatan mental, mompreneur, ataupun bahas tentang diskusi apa ya bisnis gitu ya. Tadi siang ada tuh dari Tasik datang suami, istri dan 3 karyawannya. Jadi aku ada program wakaf waktu teman-teman. Wah, Malia dari Bekasi ya. Datang nggak Malia besok ya? Doain aku sehat ya. Jadi di aku tuh ada program namanya wakaf waktu. Itu aku kasih gratis. Loh, kok hilang ya? Maaf ya, ini kenapa jadi ada yang share screen. Ntar aku belum setting dulu nih. Eh Bentar ya, host only. Ini udah host only deh. Izin ya, aku share screen lagi ya. Bentar. Oke, oke, aku share screen lagi ya. Oh, internet aku turun kayaknya. Tunggu aja ya, dia masih loading-loading. Kemudian, aku juga punya certified di talent mapping. Makanya aku bikin buku tentang mengenal minat bakat anak ya kan udah ada tuh ya ibu aku ya.
Jadi apa teman-teman bisa banget bikin ebook sendiri. Teman-teman certified apa, teman-teman punya keilmuan apa gitu. Jadi aku certified di Talent Mapping, makanya aku bikin ebook itu. Lalu aku juga certified di Associate Wealth Planner, perencanaan keuangan keluarga syariah. Nanti ini coming soon nih aku akan bikin ebooknya. Lalu aku juga dosen di Universitas Pajajaran. Aku dosen tamu di materi kewirausahaan, bahas tentang branding, insya Allah sampai tahun 2026. Nah, aku juga sekarang nih lagi asik-asiknya join di Link dan alhamdulillah dapat support dari Link Pusat. Kemudian aku juga mahasiswi di Universitas Telkom. Aku ambil Magister Manajemen dengan spesifikasinya Digital Business Strategy. Dan aku juga kepala divisi peranan perempuan TDA Bandung. Insya Allah pekan ini aku main ke TDA Bekasi, pekan depan atau depannya itu ke TDA Serang. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bingung, ini pelatihan punya siapa sih? Bilang aja punya Mak Muri gitu ya. Rata-rata orang manggilnya Mak Muri. Nah, kemudian aku juga udah nulis-nulis buku nih. Ini buku offline, buku cetak ya. Alhamdulillah, ini ada 6. Tapi ini tidak dijual Gramedia, teman-teman. Jadi aku jualnya online dan banyaknya adalah jual sistem affiliate. Jadi Alhamdulillah izin Allah, buku Mama Jago Jualan ini itu disupport banget sama penerbitnya namanya Billionaire Store. Itu dulu aku sampai cetaknya berulang-ulangnya 8 kali cetak atau berapa kali cetak. Itu dari komisi-komisi, bukan komisi, royalti ya, dari royalti yang aku dapat dari buku-buku Billionaire Story itu lebih dari 200 juta royalti dari aku menulis buku. Jadi ketika aku launching sesuatu dan itu booming, itu bukan karena aku hebat, tapi karena aku memberdayakan banyak orang. Sehingga kita gerak bareng-bareng gitu loh teman-teman. Kebayang ya? Nah, jadi alhamdulillah izin Allah buku aku ini udah dibaca sama puluhan ribu orang. Nah, sebelum aku kenal Link, aku tuh udah jualan produk digital, teman-teman. Tapi aku biasanya jualnya via manual, via WA. Lalu suatu hari aku kenal nih sama teman-teman sama tim aku, ada namanya Mayar. Dipakai ini aja deh untuk jualan produk digital. Nah, ini aku udah jualan nih, Job Desk Tim Digital Marketing. Ini bentuknya kayak ebook tapi lebih pendek karena kita sebutnya bukan ebook tapi contekan. Jadi di ebook ini orang-orang bisa lihat job desk karena banyak audiens aku tuh Mamuri Digital Marketing Manager tuh tugasnya apa aja sih? Konten kreator tuh apa aja tugasnya? Sosial media apa ya? Udah, aku bikin aja ebook daripada aku ngejelasin ke 1.000 orang ya kan? Mendingan aku jualan ebook aja. Nah, ebook yang aku jual biasanya murah meriah. Nah, dari ebook ini alhamdulillah udah terjual 72 teman-teman. Dan aku udah dapet 3.200.000 dari hasil jualan di Mayer. Lihat di pojok kiri atas ya. Jadi, ini bukan Ponzi, ini bukan MLM. Aku jualan produk digital. Nah, akhirnya kenal lah dengan dengan Link gitu kan. Suatu hari aku iseng ngulik-ngulik Link. Ini aku jelasin historinya ya, biar nanti teman-teman bisa cerita. Atau nanti video ini akan aku potong awalnya, selain materinya Mbak Indi, nanti kita akan share bareng-bareng ya. Aku masukin YouTube, orang yang mau nonton silahkan gitu ya. Nah, jadi ini sejarahnya tanggal 6 Juni jam 19.26 aku iseng bikin akun Link 6 Juni. Nah, aku iseng-iseng aku pelajari oh bisa affiliate ya produk orang lain. Ketemulah produk ini namanya paket lengkap Faceless Marketing. Dia ngasih komisinya 70% teman-teman. Wah, gede juga nih gitu ya. Akhirnya aku jadi affiliate, kemudian aku beli. Kenapa aku jadi affiliate dulu? Supaya aku dapat diskon. Mau banget ya. Jadi kalau teman-teman ini tips aku, kalau teman-teman mau beli produk digital dan ternyata dia ada affiliate-nya, jadi affiliate dulu, baru Anda beli produknya gitu. Nah, dari sini aku cuma bayar 30%, tuh yang warna hijau ya, di 29.700. Aku dapat komisinya hampir 70.000 kan. Terus aku pikir-pikir lagi, wah kalau gitu aku affiliatein aja produk ini gitu ya. Aku beli. Waktu itu sih aku nggak beli, aku langsung afiliatin dulu sampai 40 produk terjual. Aku afiliatin aja gitu kan ya, aku jualin. Lalu lihat jamnya ya, ini jamnya 19.26. Lalu aku kan orangnya tuh nggak bisa nunda ide aku ya. Aku iseng, aku posting lah di Facebook jam 20.03. Aku posting dengan cara kayak gini. Kenapa? Aku yakin bisa ngajak 100 orang untuk dapat 5 juta per bulan. Karena kalau komisinya 70.000, nanti aku akan ngajarin mereka untuk jualan produk ini. Jadi kalau komisinya 70.000, mereka cuma cukup jualan berapa gitu. Kebayang nggak? Kayak jualan sehari, sehari 3 aja udah 210, bener ya? Sehari 3 dikali 70.000 udah 210, anggaplah 200.000. Dikali 30 hari. 200.000 kali 30 hari udah 6 juta gitu kan. Jadi secara logika aku yang aku sudah biasa berbisnis, itu sangat logis.
Gitu loh teman-teman. Akhirnya aku bikinlah ini modal cuma 99, yaitu aku jualan produk ini. Kan ini kan ada hak jual kembali produknya kan. Jadi aku beli produknya, aku jual ke mereka, tapi kan mereka masih bingung, Mamuri bikin link gimana? Mamuri cara jual ini gimana? Ya udah, yang beli produk ini gratis aku bimbing. Kebayang nggak teman-teman? Jadi akadnya adalah aku jualan produk ini, paket lengkap Facebook marketing. Lalu karena mereka nggak ngerti cara bikin akun, OTP-nya juga pada suka salah ya, emailnya juga suka salah, nggak ngerti cara buka link email dari linknya, ya udah aku bimbing deh, karena aku udah terbiasa di SBO, udah ngurusin puluhan ribu orang. Nah, dari sana nih ya, aku jualin karena nggak ada gambarnya karena udah aku hapus si si produknya. Jadi dari sini aku jualin tuh ya, kan tanggal 6 ya, awalnya kan ini aku beli tanggal 9, jam 19.26. Jam 20.32 laku, jam 20.51 laku, jam 21.08, jam 21.11. Hitungan menit laku cepet banget. Wah, ternyata asik ya jualan produk digital. Nah, dari aku jadi makin semangat untuk ngajakin teman-teman juga ikut jualan produk digital gitu. Akhirnya, terus aku teringat sama Mbak Fanti. Mbak Fanti ini alumni SBO, udah pernah main juga ke rumah aku. Tempatnya juga sama-sama di Bandung. Nah, dari sini aku punya ide, wah kan kalau aku dapat 70, orang yang tadi jualin produknya aku affiliate kan dia dapat 30 ya. Daripada aku ngasih 30-nya ke orang yang nggak aku kenal, mendingan aku kasih aja ke Mbak Fanti. Mbak Fanti, ayo kita kolaborasi. Nih, tolong kamu editin, aku beli produk dan ini ada hak jual kembali, berarti produknya bisa aku jual kembali. Tapi tolong dalamnya ganti. Ada, nah kan e-booknya boleh kita ganti ya namanya ya. Ada nama murinya gitu karena aku malas ngulik itu malam-malam tuh aku masih semangat banget gitu kan ya akhirnya aku tektokan sama Mbak Fanti langsung malam itu juga saat itu juga langsung dibikinin sama Mbak Fanti produk digital yang lainnya masih sama tapi e-booknya diganti ada Muri Handayaninya lalu kata Mbak Fanti Mbak ini boleh nggak direvisi dikit e-booknya jangan plek banget sama yang itu soalnya agak-agak berantakan atau apalah gitu ya iya ya terserah terserah aku udah percaya karena aku kenal sama Mbak Fanti gitu ya nah akhirnya dari produk itu eh, bikinlah di akun Mbak Fanti. Lalu aku yang affiliate ke Mbak Fanti gitu teman-teman. Kebayang ya? Mbak Fanti yang editin itu masuk di akun linknya Mbak Fanti setting 70% buat aku. Nah, disitulah aku jual-jualin. Aku dapat 70% tuh ya, angkanya ya 69.300 ya. Eh, Mbak Fanti dapat 30%-nya. Kemudian kita bikin yuk mompreneur namanya gitu ya. Kita bikin nih mompreneur. Tapi pas di sini juga udah mulai isu-isu nih. Wah ini Ponzi ya, ini MLM ya dan sebagainya. Tidak, akadnya coba dibaca. Akadnya ini adalah aku jualan produk digital. Dapat ikut template yang buat anak-anak, dapat video ya, dapat konten yang buat Shopee ya, dapat video estetik, dapat e-book. Cuma kalau nggak ngerti dari bikin akunnya, ayo aku ajarin. Gitu loh teman-teman. Jadi ini tidak ada akad teman-teman harus jualin produk aku. Enggak. Aku jualin produk terserah. Mau jualin produk ini atau enggak. Terus akhirnya Mbak Fanti coba kita ubah yuk angle-nya. Jangan jualan produk digital. Udah sekalian aja akadnya kelas pelatihan. Karena aku udah terbiasa di SBO kan. Dan alhamdulillah aku juga dapat support dari link pusat. Ya udah aku masukin logo linknya. Aku masukin logo SBO sebagai penyelenggara. Jadi akadnya hai teman-teman yang beli di produk warna biru, akad Anda adalah ikut pelatihan sama aku sama Mbak Fanti. Apa aja materinya nih? Bedah fitur, bla bla bla. Udah kan dia, udah ada videonya. Ada sesi Zoom-nya buat yang ketinggalan berarti simak videonya. Lalu ada bonusnya apa? Bonusnya diajarin strategi marketing, diajarin strategi Instagram. Kemudian nanti ada kelas cara, lihat ya yang poin 3 ya, cara mencari ide, nyusun naskah, dan mendesain e-book. Karena aku udah pernah bikin e-book, aku mau ajarin. Jadi teman-teman ikut kelas ini bukan untuk aku paksa jualan produk aku, enggak, aku ajarin supaya bisa bikin e-book kayak aku, kemudian jual sendiri. Tapi kalau mau jadi affiliate produk aku ya mangga. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa bisa menghapus kegalauan teman-teman, bisa membuat teman-teman lebih percaya diri dan ini juga menjadi pembelajaran yang sangat berharga buat aku. Aku lebih harus banyak menjelaskan lebih detail lagi gitu. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, terus Bismillah, kami akan launching batch 3. Ini biar lebih clear lagi. Batch 3, teman-teman bisa perhatikan materinya Facebook marketing ada. Jadi ini kelas ya teman-teman ya. Aku jualan kelas, aku nggak jualan produk digital yang di sini batch 2 sama 3. Nah, apa kelasnya?
Ada Facebook marketing, Instagram marketing, WhatsApp marketing. Jadi dari grup 1 sampai grup 6 ternyata banyak yang masih salah strategi marketingnya. Kan aku suka liatin tuh WA teman-teman story-nya ya. Wah, ini masih salah strateginya, makanya masih agak susah closingnya gitu ya. Nanti aku ajarin di batch 3. Apa kabar Mbak Muri dengan batch 1 sama batch 2? Dapat nggak WA marketing? Tenang, dapat semuanya ya. Jadi dari angkatan 1 sama 2 sama 3 itu nanti setiap insya Allah ya, setiap aku update materinya, teman-teman bisa ikut juga. Kayak sekarang nih, kan ini harusnya kelasnya bonus ya, nggak ada ya di akadnya ya, tapi aku tambahin. Kemudian juga ada bedah fitur link. Lalu yang kelima, yang tadi tentang membuat ebook, cara mencari ide, membuat konsep, menyusun naskah, dan mendesain ebook. Akadnya adalah itu, akad jual beli kelas online. Ya, teman-teman, bukan Ponzi, bukan MLM. Lalu, aku mau kasih bonus. Bonusnya apa? 4 ebook. Ya, ini 4 ebook karyanya dari Mavanti. Ada yang bikin sendiri, ada yang recreate dari hak jual kembali. Gitu, teman-teman. Dan supaya nggak terlalu terkesannya jadi salah paham ya, atau kok too good to be true gitu ya, bayar 99 dapat 5 juta. Padahal tadi kalau kita udah hitung-hitung ya, kalau dapat komisi 70.000 dikali 3 ya, 3 sehari, 2 sehari ya. Bapak sih tadi 3 ya, 3 sehari, 200 ribuan dikali 30 hari udah 6 juta ya gitu ya. Jadi aku percaya diri bahwa teman-teman mau semangat berjuang untuk bisa dapat 5 juta sebulan. Itu yang batch 1 ya. Lalu di batch 3 ini, biar nggak terkesan too good to be true, aku ganti akadnya. Bergaransi balik modal plus untung. Kan modal teman-teman ikut kelasnya kan 99 ya. Nanti ini silakan mau jualin ebook aku, silakan mau jadi affiliate kelas aku, dapat komisi sekian-sekian. Jadi supaya balik modal gimana? Kalau nggak bisa bikin ebook, kalau nggak bisa bikin video untuk dijual, kalau nggak bisa bikin template, nih aku sediain produk-produknya, aku ajarin cara jualannya sampai teman-teman kita garansi bisa balik modal plus untung. Jadi nanti kalau teman-teman ngajak orang, garansinya apa? Balik modal plus untung. Kan modalnya 99.000. Kalau dia akhirnya sampai dapat 150.000, udah selesai garansinya. Kebayang nggak? Karena garansinya balik modal plus untung. Kalau modal 99, dapat komisinya 150, udah untung dong. Maka sudah selesai garansinya. Kebayang teman-teman? Mungkin itu juga memudahkan teman-teman untuk tidak terlalu memberat akadnya ya. Wah, harus 5 juta ya. Aku harus nemenin dia sampai 5 juta dong. Berat dong. Aku aja belum banyak misalnya gitu. Makanya ini insya Allah kita akan launching besok ya. Kita percepat. Harusnya ini akan launching hari Selasa. Tapi karena terlalu banyak yang nyinyirin, jadi terus kita perbaiki ya teman-teman ya. Nah, berikutnya, selain di link jualan produk digital, aku juga di link jualan produk-produk fisik, teman-teman. BOAP alhamdulillah udah laku, jurnal penarik rezeki juga udah laku. Jadi, kalau Anda sudah punya bisnis, fashion, kuliner, skincare, apapun itu ya, produk-produk fisik yang halal dan toib, mangga bisa gunakan link ini. Link adalah website ya, teman-teman, bukan aplikasi, jadi tidak perlu di-download. Jadi, Anda bisa jualan di sini. Terus juga ini karya-karya produk digital aku yang ada aku masukin di link. Oke. Jadi teman-teman mau ikut jualin silakan, mau inspirasi bikin sendiri silakan. Ini bukan Ponzi, ini bukan MLM. Oke. Terus aku sudah sejak tahun 2013 punya kelas online dan kita pun juga punya Kimi untuk mereka ikutin jualan kelasnya silakan kalau mau ikutan gitu ya. Aku pengen bagi-bagi rezeki. Sebenarnya kalau aku mau nggak sistem affiliate, aku main hajar ads, bisa aja, tetap aja aku dapat peserta gitu kan ya. Tapi kan daripada aku bayar ads, uangnya kan mendingan ke Mak Siti, ke Mak Putri, bener nggak? Kan gitu ya. Jadi aku goalsnya selalu memberdayakan. Nah lanjut, lalu apa sih? Kenapa TikTok affiliate nggak dibully? Kenapa Shopee affiliate nggak dibilang MLM? Kenapa itu nggak dibilang Ponzi? Kenapa begitu aku launching link dibilang Ponzi gitu? Mau nangis gak sih? Maaf ya, ini aku lagi baper nih gitu. Tapi aku ngerasain sedihnya aku bukan cuma aku sendiri gitu. Teman-teman yang lain juga kayak kehajar juga kan gitu ya, kehajar juga sama orang-orang yang apa? Ya gitu deh ya. Jadi tadi sholat maghrib tuh kayak aku berat banget gitu ya. Aduh ini aku lanjut nggak ya Zoom-nya, ini aku lanjut nggak ya programnya gitu. Sedangkan teman-teman udah 6.000 orang gitu kan di sini. Masa aku nggak lanjut untuk nemenin gitu kan.
Jadi nanti video ini aku akan jadikan YouTube terpisah untuk teman-teman share ya, biar nanti tabayun yuk, tabayun sama aku gitu. Nah, sebelum ketemu link teman-teman, tadi kan aku udah punya kimia. Teman-teman yang di grup PM pernah nggak dapet tugas dari aku untuk cariin peserta pasar muslimah dan aku kasih komisi, betul? Ada nggak yang kayak gitu? Ini teman-teman lihat ya, Mbak Santi ini adalah tim keuangan aku. Jadi dulu aku tuh sistem affiliate-nya manual supaya akadnya akad wakalah. Jadi misalnya Mak Siti mau daftar gini, eh, Mak Siti sama Imas. Mas Siti adalah afiliat aku. Mas Siti mau tawarin ke Mak Imas supaya jadi ikut kelas pasar muslimah. Tapi Mak Imas harus bayar ke aku karena akadnya wakalah perwakilan, nggak bisa bayar ke Mas Siti dulu kemudian dipotong komisi gitu. Nah, akhirnya dari calon peserta itu transfernya ke aku semua dan poin-poin bonus-bonusnya kan ada bonus rekrutmen ya, bonus ngiklanin pasar muslimah ya. Ini bonus ngiklanin pasar muslimah itu apa namanya bonus ngiklanin pasar muslimah itu dihitung misalnya Mbak Siska eh, kalau dapat satu orang yang ngajakin untuk ikut kelas pasar muslimah itu komunitas teman-teman sekali lagi daripada uang aku masuk ke Facebook Ads jadi aku memilih uang aku ke emak-emak aja gitu loh ya jadi aku ads juga ada tapi 1% dari kegiatan marketing aku gitu nah jadi aku nih udah pakai sistem manual kayak gini. Jadi 10.000 tetap harus aku transfer, ya 12.000 aku transfer itu manual. Ditransferin sampai ratusan orang. Ini baru 101 nih yang muncul ya gitu. Nah dengan link ya, dengan link Shopee affiliate, TikTok affiliate, komisi itu udah langsung dibagi gitu. Kebayang nggak? Komisi itu udah langsung dibagi ke mak sebagian, ke aku sebagian gitu ya. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi sistem affiliate ini aku udah lakukan dari dulu gitu. Cuma link memudahkan. Kenapa nggak jualan di Shopee, nggak dijualan di TikTok? Tapi itu kayaknya nggak cocok buat produk digital aku deh, yang jualan ebook dan sebagainya kan gitu. Makanya begitu ketemu link, alhamdulillah gitu, cocok banget. Ya, nah ini link itu perusahaan real teman-teman. Mereka ada di Jakarta. Aku juga sudah kenal sama co-foundernya. Mereka itu mulai didirikan tahun 2020 ya. Kemudian ini karyawan-karyawannya Mas Agus Leo itu udah ada kontaknya aku udah dibikinin grup sama mereka gitu ya. Jadi aku sudah ada support system kalau teman-teman makanya kalau teman-teman ada kendala kan kami kasih nomor WA CS pusat ya gitu ya. Karena alhamdulillah kami dapat support system. Gitu teman-teman. Nah awalnya link ini adalah digunakan untuk para konten kreator di Instagram. Jadi kalau konten kreator mikro ya yang udah 10.000 followernya tapi nggak dapat endorsement, mereka bisa jualan produk-produk digital kayak gitu. Nah aku bawa lah ke Facebook gitu kan, ya. Nah jadi begitu Facebook kan aneh ya. Facebook itu kan sometimes bisa dikatakan nggak semua orang melek digital ya. Artinya nggak seupdate Instagram gitu kan. Gitu deh. Nah, inilah link. Link itu sudah dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar, teman-teman. Ya, Hyundai, detik.com gitu ya. Traveloka itu udah pakai aplikasi link ini. Jadi ini real perusahaannya gitu. Nah, ini adalah produk-produk yang bisa apa? Bisa digunakan. Ada produk digital, ada appointment. Makanya aku waktu aku zoomin terakhir tuh aku bilang kita bisa untuk produk psikolog. Jadi psikolog mau jasa konsultasi, dokter di klinik itu bisa, gitu kan ya. Bisa ada produk fisik dan sebagainya. Course video juga bisa di sini. Jadi videonya nanti dimasukin di aplikasi di website linknya itu bisa, ya. Nah, kenapa sih juga lagi-lagi booming banget? Aku udah main dunia digital sejak tahun 2009. Dan lihat teman-teman, orang Indonesia yang sudah terakses dengan internet 185 juta gitu, 185 juta. Jadi ketika booming ya karena memang orangnya banyak dan ketika wah yang untung banyak adalah yang buka kelas ya. Ngomong aja langsung Mbak Muri ya gitu. Coba kan mereka nggak ngomong gitu ya. Berarti yang buka kelas dong yang untungnya gede. Tapi saya harus menjawab dari 6.000 orang untuk konsultasi satu-satu pemirsa. Dan untuk program ini kami tuh harus mendelegasikan ke 6 karyawan. Percaya nggak?
chat teman-teman Muri. Mohon maaf aku jujur, itu aku dibantu sama tim, gak semuanya aku. Ada yang Mbak CS Enda, ada yang bantu yang aku, ada yang bantu Instagram aku, Instagram yang Mbak Fanti, nomor adminnya Mbak Fanti. Itu kita karyawan yang kami gaji itu 6 orang. Ditambah aku sama Mbak Fanti. Jadi kita berdelapan untuk ngurus on the way 7.000 orang. Ya, maka yuk semangat teman-teman. Ya, ini menurut aku cara Allah untuk membuat aku lebih detail, mengedukasi lagi gitu ya. Makanya ada orang-orang baik itu yang memberikan kritisi buat kita supaya harusnya aku edukasi dulu, jangan booming dulu. Dah gimana ya terlanjur booming ya udahlah ya. Hari ini kita klarifikasi gitu ya. Nanti rekaman Zoom ini insya Allah akan aku potong sampai sini untuk disimak sama orang umum. Tapi untuk materi berikutnya, mohon maaf ya, itu hanya eksklusif untuk tim belajar link bareng SBO. Gitu. Dah, udah selesai. Gimana menurut teman-teman penjelasan aku? Apa cukup clear? Clear? Lebih percaya diri? Nggak lagi galau terhadap Ponzi dan MLM? Komisi paling gede tapi kerja paling banyak. Iya, aku tuh tidur 4 jam loh. Aku cuma sampai tidur 4 jam selama 2 pekan itu. Hampir setiap hari itu aku tidur 4 jam, 5 jam gitu ya. Clear ya, Alhamdulillah. Baik, kalau gitu aku akan jadikan host Mbak Indri biar bisa lanjut ke materinya ya. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah sabar, yang sudah mau terbuka, open mind ya, positive thinking sama aku, terutama sama Mbak Fanti dan juga positive thinking sama Allah. Ya, baik, silahkan Mbak In sudah bisa langsung sesi materinya. Makasih Mbak Muri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak In, karena Mbak In udah jadi host ya, boleh Mbak In akan share screen apa enggak sayang? Oh enggak. Enggak ya, berarti tolong diklik apa spotlight. Klik di titik 3, nanti ada spotlight. Oh, di mana ini? Oh ya. Di Eh, ih, bisa nggak? Atau ini aku nggak ngerti kenapa nggak bisa jadi ada co-host ya? Atau Mbak In jadiin aku host dulu deh, nanti aku bantu deh. Oh, reclaim host. Oke, aku udah bisa reclaim host ya. Berhasil nggak ya? Aku udah reclaim hostnya. Ups, bentar ya. Ini ada yang share. ada jangan tuh. Nah, spotlight for everyone. Mbak In udah open mic ya? Udah. Ya, mangga. Teman-teman, ini sebenarnya malam hari ini tuh bonus ya. Dan malam hari ini hasil apa insight dari teman-teman. Mbak Muri itu Mbak ini tuh jualan di mana sih? Gimana sih caranya? Facebooknya apa sih? Kok bisa sih ya? Kayak gitu ya. Penasaran nih Mbak ini. Mangga silakan Mbak In cerita dong gitu ya. Eh, eh, Bagaimana awal mulanya? Kenapa Mbak In mau join sama sama belajar sama aku, kemudian akhirnya mau mengaplikasikan? Oke. Jadi sebelum link memang udah temenan sama Mbak Muri itu udah lama ya dari tahun berapa. Terus udah sering juga ikut kelas-kelas dari SBO. Terus Pasar Muslimah juga terakhir ikut. Bahkan sampai apa ya kemarin ya? Pokoknya sama CS-nya SBO selalu chattingan gitu kan. Nah, pas malam Mbak Muri posting itu aku udah baca terus langsung ikut, langsung nggak tahu dikasih WA itu aku pikir ah ini mungkin WA admin gitu kan karena ada beberapa eh, WA fotonya Mbak Muri semua gitu kan. Tapi kayaknya yang ini nadanya beda deh kayaknya ini Mbak Muri pribadi ya jadi makin pede aku tuh kan. Jadi pokoknya tanggal 10 malam kita kan baru Zoom yang pertama gitu kan. Nah itu sebenarnya aku tuh males banget mau ikut Zoom karena males pakai jilbab, males, males lah karena jam anak-anak lagi eh, masih main gitu kan. Nah terus sekitar
jam sekitar itu waktunya tuh udah mulai jalan tuh aku tuh mikir, aduh ini tapi rasa penasaran itu lebih besar kayak gitu kan karena aku sudah sejak lama tuh berpikir mau mengafiliasikan kelas online aku, kelas masak gitu kan. Bahkan pernah waktu itu nanya sama CS-nya Mbak Muri, eh kalau kelas masak ini bisanya diapain ya Mbak ya? Nah, itu lupa aku dijawab apa gitu tapi aku tuh cuma kepikir affiliate affiliate gitu tapi nggak ngerti caranya paling cuma dengar Kang Dewa gitu kan yang selalu tentang affiliate marketing gitu kan nah tapi pas Mbak Muri nyetatus itu tuh langsung connect ke situ langsung ikut jadi di tanggal 10 malam itu sebenarnya males banget mau ikut Zoom tapi akhirnya aku paksain off cam terus nyimak tuh sambil dibesarin suaranya sambil nidurin anak gitu kan. Terus ketinggalan materi nih yang bikin akun link ketinggalan kan. Selesai itu aku coba sendiri tuh sampai jam 12 malam, sampai jam 12-an malam. Terus ada beberapa teman yang di Palembang juga ikut. Aku lihat tuh statusnya tuh. Waduh, dia udah status. Ada juga yang udah katanya udah banyak nanya-nanya gitu kan. Sedangkan aku nggak ada. Sampai subuh bangun tidur itu masih nggak ada juga. Terus di malam sebelum tanggal 10 itu habis Zoom itu aku belajar sampai jam 1 malam. Nah, terus paginya belum sampai jam 9 akhirnya itu pecah telur langsung 6. Sebelum jam 12 itu udah pecah telur sampai hampir 1 juta. Nah, itu mulai pede banget. Apalagi terus ingat omongan Mbak Muri tentang reward laptop gitu kan. Nah, terus aku pribadi ini eh, berusaha memang sejak dulu ngenalin diri aku itu yang suka banget sama tantangan gitu. Sebenarnya bukan ke misalnya misalnya target omset, target apa gitu. Sebenarnya bukan ke omsetnya, bukan ke angkanya sebenarnya, tapi lebih ke rewardnya gitu. Bukan bukan pula dapat rewardnya sih, tapi lebih ke kepuasan sendiri begitu nembus target tersebut gitu kan. Tapi antara pede nggak pede nih 5 juta sanggup nggak ya, 5 juta sanggup nggak ya? Tapi kan beberapa hari pasti sanggup lah kan tercepat. Tapi aku pikir gini lagi, waduh, kalau mau menang nih eh, aku harus tembus dalam sehari. Karena kalau dalam sehari kemungkinan peluang terbesar untuk menang itu eh, lebih besar gitu kan. Nah terus kan ada Mbak Mbak apa yang kemarin tuh ya Mbak Novita atau Mbak apa tuh yang omsetnya udah puluhan juta ya kalau nggak salah komisinya udah tuh puluhan juta kan. Tapi terus Mbak Muri bilang eh hitungan omsetnya, hitungan komisinya per tanggal 11. Nah, itu bikin aku pede lagi. Aduh, masih bisa nih ngejar, masih bisa bersaing gitu kan. Nah, terus aku update terus tuh per jamnya, sore itu 3,6 kalau nggak salah. Nah, itu jam 10 malam itu mandek di 4,7 juta gitu. Di 4,7 juta, waduh 2 jam lagi nih gimana caranya nih 5 juta itu pas banget grafiknya di tanggal 11 jangan jangan sampai ke tanggal 12 gimana caranya jadi aku akhirnya nyetatus lagi posting-posting lagi di WA IG Facebook Story semuanya dipostingin gitu kan akhirnya jam 23.52 itu tembus 5.049.000 dan jam 23.53 aku langsung WA Mbak Muri. Bodo amat dibacanya kapan, pokoknya aku WA dulu gitu kan meninggalin jejak. Udah berhasil baru tidur nyenyak. Besok paginya itu bangun-bangun toto udah 6 juta. Komisinya udah 6 juta. Dan itu semua badan baru sadar pas berdiri itu udah kayak melayang kayak nggak ninjek bumi gitu kan. Bahu pegel, leher pegel, tangan kram. Karena seharian di hari pertama itu bener-bener ngejar target benar-benar fokus sama angka 5 juta gimana caranya aku bisa di hari pertama karena kalau hari pertama peluang untuk menang menurut aku lebih besar gitu. Nah, yang aku lakukan itu memang kalau di Palembang kan karena aku udah dikenal sebagai eh, owner toko kue gitu kan ya. Tapi juga aku eh,
sebenarnya udah ngerawat akun juga. Aku suka baca tentang Mbak Muri ya statusnya, kalau kalau dari dulu tuh ngerawat akun udah lama gitu, walaupun aku masih males-malesan, enggak se apa enggak sesempurna Mbak Muri nyetatus gitu kan, pemilihan kata-kata aku juga masih random banget status-statusnya, tapi berusaha deh dari dulu, apalagi dulu eh dibimbingnya sama Umi Erita ya. Kalau teman-teman tahu, Umi Erita tuh termasuk agak kejam gitu kan. Sehari nyetatus 16 kali dulu. 16 kali nyetatus sehari. Jadi pagi-pagi posting selamat apa motivasi pagi gitu. Terus siang jam berapa berapa tuh sampai 16 kali. Dan semua itu dilakukan konsisten banget. Jadi apa namanya? Jadi ibarat kata orang-orang santai, kita nyetatus tuh sampai dipikirin banget. Nyetatus itu juga nggak boleh jualan terus. Jadi dari 16 kali itu, kalaupun posting jualan itu soft selling, hanya boleh 4 aja gitu, sisanya 12-nya kegiatan sehari-hari lah, apalah itu. Makanya jadi semua serba difotoin. Mau makan, anak-anak tuh udah sampai apa? Mama ini udah boleh dimakan belum? Udah difoto belum? Gitu. Saking buat nyetatus gitu kan. Sampai akhirnya galeri foto aku tuh koleksi foto masakan itu sampai puluhan ribu gitu kan. Nah, terasanya memang di sekarang. Jadi diajari juga waktu itu personal branding kan. Jadi aku bingung nih, personal branding aku tuh mau ke arah mana gitu kan. Terus diajarin juga yang sesuai hobi aja gitu. Aku bingung apa gitu. Udahlah, paling ngajar masak gitu kan, guru masak. Sekalian bikin kelas online gitu, kelas kelas online masak. Alhamdulillah kelas online masak memang udah cukup dikenal juga gitu kan. Terus itu faktor-faktor yang bikin cepat itu mungkin karena orang udah percaya sama aku gitu kan. Jadi udah langsung banyak join. Terus apalagi ya? Tapi ada kesalahan aku juga sih. Aku itu postingnya tuh ngejut, nggak pakai ngedukasi dulu. Jadi dari yang biasa posting kue-kue, kursus masak, makanan gitu kan, tiba-tiba ke eh, link ini gitu. Sampai akhirnya banyak banget yang ngira Facebook aku tuh kena hack gitu. Kena hack, kena hack. Jadi dikirain bukan aku gitu kan. Tapi ada beberapa temen yang percaya gitu. Akhirnya mereka ikut. Juga ada beberapa teman-teman tuh yang ngikut link ini bukan dari aku. Kayaknya ada yang langsung dari Mbak Muri, ada yang dari teman-teman lain gitu kan. Jadi di Palembang semakin rame gitu. Cuma sebagian besar memang ke aku gitu. Nah, eh, terus faktor lagi, aku itu selalu bikin target. Target hari pertama oke 5 juta. Nah, tapi hari kedua tuh langsung turun drastis karena rewardnya nggak ada lagi gitu kan. Maksudnya tuh karena ngerasa udahlah, udah bisa ini. Terus maksudnya tuh hari kedua itu aduh udah tercapai nih target 5 juta, terserah mau maksudnya tuh menang apa enggak, tapi aku tuh udah puas banget bahwa aku bisa mencapai target aku sendiri di 24 jam pertama. Aku bisa apa namanya? Aku bisa mencapai target aku sendiri gitu kan. Hari kedua, udah 5 juta lagi bisa nggak ya? Tapi udah lemas karena badan udah mau rontok semua gitu kan. Terus rasa puas udah tercapai itu mempengaruhi banget. Jadi dari kedua tuh 3,6. Hari ketiga turun lagi itu gitu kan. Akhirnya aku bikin, oh udahlah aku bikin target standar ini. Pokoknya nggak boleh per hari itu nggak boleh di bawah 1 juta gitu kan. Jadi aku parting-parting nih. Jadi jam 7 pagi itu aku hitung jam kerja aku jadi jam berapa sampai jam berapa gitu. Terus aku pagi, misalnya targetnya kalau sehari minimal sebenarnya aku targetnya tuh dulu di per tetap di angka 5 juta sih sebenarnya. Tapi misalnya sebelum jam 12 itu sudah harus sampai separuhnya 2,5 juta gitu. Sebelum jam 12 siang. Jadi setelah jam 12 siang ngejar lagi itu 2,5 juta. Nggak boleh, pokoknya pantang tidur kalau belum tercapai gitu kan. Nah, di hari kedua, hari ketiga ternyata ketiduran tuh sambil megang HP tuh. Udah teler karena hari kemarin tuh kayak berasa udah capek banget, kayak udah digebukin orang sekampung gitu saking padahal kan diem kan, cuma duduk ya megang HP gitu kan, tapi karena fokus mungkin kaku semua, jadi
Jadi bener-bener 5 juta itu kerja keras gitu kan. Jadi eh apa namanya bener-bener di bener-bener bukan yang duduk diem dapat duit tuh enggak, tapi duduk iya, diem iya, dapat duit iya, tapi otaknya mikir strateginya tuh apa ya, biar ini lagi ya. Nah, ternyata di jam 10 malam itu emak-emak itu masih on semua. Itu aku selama seminggu ini aku perhatikan komisi aku masuk itu paling banyak itu di subuh, subuh terus jam 8 9 pagi. Setelah itu dari jam 12 sampai jam 4 sore itu sepi. Rame lagi habis maghrib, terus sepi lagi. Nah, itu rame lagi tuh di jam 10. Jam 10 malam itu sampai jam 11 itu rame banget. Terus sebelum tidur aku apa namanya tebar umpan, tebar umpan. Jadi eh aku tebar umpan, aku aku story Facebook, WA itu wajib. Terus di Facebook pokoknya semua channel yang aku punya kayak gitu kan. Nah, terus yang chat closing rate aku tuh baru 30%. Jadi ibaratnya dari 10 orang yang ngechat gitu kan, closingnya 3. Dari 10 tuh 3. Yang 7 lagi itu belum sempat aku follow up. Mungkin jadi sekarang ada yang udah bertanya itu ada 700-an orang yang belum sempat aku follow up lagi gitu kan. HP aku udah panas, sehari itu ngecas 3 kali, makanya hadiah laptop itu ngomong Mbak Muri boleh nggak kalau ditukar HP gitu kan. Jadi tadi dapat hari ini tadi baru sempat beli HP-nya 3, langsung 3. Jadi rencana tuh buat adek, adekku mau kusuruh ngadmin gitu kan. Nanti dia per closingan dapat berapa sekian gitu. Jadi tambah ngebuka peluang rezeki juga buat yang lain gitu. Terus terus aku juga gini, sebelum ngajak orang aku tuh buat ngebuktiin sama orang, aku harus berhasil dulu. Itu yang aku tanamkan terus. Gimana orang mau percaya gitu kan? Aku harus ngebuktiin dulu dan harus dengan angka yang besar. Jadi angka 5 juta reward dari Mbak Muri itu selain mengejar rewardnya juga bikin apa namanya? Bikin target aku harus posting ini angkanya segini supaya nggak malu-maluin gitu loh. Gitu. Jadi hari kedua itu pede banget, pedenya tuh pede banget gitu. Nah, hari apa namanya? Di aduh lupa ya. Di story ya, story itu aku selalu ngitung view-nya berapa. Story WA aku hitung view-nya berapa, story IG berapa, story Facebook berapa. Story pertama supaya rame itu harus foto masakan. Nggak boleh foto jualan, itu harus foto masakan. Kalau foto masakan itu per 1 menitnya, pokoknya kalau pokoknya kalau satu gini deh, per 1 jam yang view-nya di bawah 1.000 itu aku hapus langsung story-nya. Aku hapus, jeda 5 menit aku posting lagi. Itu sampai segitunya ngitungin story gitu kan. Jadi buat ngasilin ngasilin yang kayak gini nih bukan sembarang sebar link terus orang itu enggak, ada usahanya. Jadi aku harus selang-seling story-storynya per berapa menit. Terus ngeliatin view-nya rame nggak nih. Kalau nggak rame aku tunggu dulu. Kalau nggak aku hapus. Terus aku posting lagi dan itu pasti kalau teman-teman liatin pasti foto story masakan. Terus pagi sebelum posting itu semua story dari kemarin-kemarin aku hapus. Semuanya aku hapus dan baru itu khusus Facebook. Aku hapus, aku story lagi pagi-pagi dan itu aku tungguin dulu view-nya rame nggak nih. Kalau dia udah di angka 1.000 sebelum 1 jam, udah berarti oke. Kalau cuma 100, 200, alah, aku hapus dikit story WA juga gitu ngumpulin kontak WA banyak ini juga masih banyak kontak-kontak yang belum aku save namanya gitu kan. Belum sempat di follow up juga, banyak banget yang belum follow up. Nah, terus juga aku perhatiin orang-orang yang nanya sama aku dari tanggal 11 nggak closing, tahu-tahu datang sendiri. Datang sendiri itu closingnya di tanggal 15, 16, 17. Mungkin ngelihat dari Facebook ya, semakin konsisten gitu kan. Cuma hari ini omset aku kecil. Belum hitung sih berapa komisinya. Karena sempat baper ngebaca dari pagi sih sebenarnya. Ada yang komen pagi-pagi itu, "Ih, Mbak Indi cerdas banget ya." Jadi gimana ya namanya siapa tadi ada subuh-subuh bangun tidur tuh udah bikin ngedrop orang itu
komennya jadi Mbak Indi dia tuh kayak muji tapi aku tahu itu nyindir gitu kan. Mbak Indi enak banget ya dari orang yang direkrut itu pasti dapat komisi ya. Udah cerdas banget ya cara mikirnya, cara mainnya gitu. Terus aku lihat dia posting, dia ngomenin aku tuh jam 2 malam berarti karena aku bacanya jam 5 jam jam 1 malam dia ngomenin berarti. Karena setelah status dia belum ada lagi yang komen terus aku delete aja tuh. Udah delete orangnya. Tapi sempat aku screenshot, tapi setelahnya aku delete komen itu aku delete. Tahu-tahu sore ini tadi jam 2 siang itu, jam berapa ya tadi? Ngebaca lagi status lagi, panjang banget statusnya. Ternyata dia ngopi dari laki-laki ya, apa ya, kayak nyinyir banget. Aku sampai bukain tuh, makanya aku screenshot sama Mbak Muri tadi tuh kan. Ini orang ini panjang banget statusnya, nyinyir banget lah pokoknya. Nah itu bikin bikin drop juga dalam artian, wah aku harus bikin apa apa namanya tuh story lagi. Yang aku malah mau bikin pakai muka aku aja tuh ngoceh kalau 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 ngetik kan panjang tuh ya. Jadi rencana aku mau bikin video per 15 detik gitu yang menjelaskan tentang tentang bahwa kita ini jualnya ebook, jualnya e-course kayak gitu kan. Bahwa kita ngejual itu yang sebenarnya kita ini ngajakin orang buat belajar, ngajakin orang buat belajar. Kalau kalian mau belajar, gini nih aku jual e-course-nya sama kayak aku jual kelas masak aku gitu kan. Nah, kalian kalau kalian ikut, kalian seperti kata Mbak Muri tadi, kalian bisa ngejualin produk lain, nggak mesti yang ini gitu kan. Tapi rata-rata latah karena habis praktek link gini-gini Mbak, terus kopi yang mana gini-gini gini. Aku juga ngarahinnya langsung, ya itu ikut yang gambar biru gitu. Aku langsung ngarahinnya ke arah situ juga. Terus apa namanya? dari orang-orang yang ini juga mereka rata-rata yang nanya itu pada malas baca, malas nyimak. Padahal udah aku coba bikinin yang bagus ya, ketikan itu ada yang tebelin, hurufnya ada apa. Pokoknya setelah dia transfer aku kasih apa namanya auto text ya, auto textnya kayak gini 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 gini. Instruksinya udah jelas. Masih nanya lagi. Aduh. Jadi memang benar-benar harus sabar banget. Kadang udah, aduh ini pusing bener ngadepin yang nanya kayak gini sampai aku kalau udah capek ngetik itu aku voice note aja kadang ada yang aku telepon gitu kan tapi semangat lagi begitu ngebayangin Mbak Muri ada Mbak Muri yang bikin status kata Mbak Muri ada yang pernah pernah rasa mau nyerah gitu kan. Eh, dan ketika ada orang-orang juga Mbak aku mau ikut mau buat beli susu anak mau buat suamiku kena PHK aku mau bantuin suami. Nah, itu yang memang benar-benar bikin kita masih tetap semangat gitu. Di sisi lain itu yang bikin tetap semangat gitu kan. Cuma ya kehadiran orang-orang nyinyir ini memang bikin drop. Terutama hari ini itu ngaruh di komisi aku ngaruh bener. Aku orangnya kan baperan gitu kan ya. Jadi jadi yang kayak kayak gitu tuh mudah banget mempengaruhi. Terus apa lagi ya? Oh, satu lagi aku ngebuktiin narik narik ininya ya narik narik komisinya ya di hari ketiga tanggal 13 deh ya hari ketiga aku coba tarik 10 jutaan gitu kan ya 10 aku narik perasaan aku nariknya 10 juta terus berarti kalau 2 kali 24 jam aku kan update ke link pro kan berarti kan tanggal 15 ya tanggal 15 keluar gitu tanggal 15 pagi aku buka kok nggak ada terus aku lihat cek mutasi ternyata ada masuk 11.882.000 ternyata dihabisin komisi aku tuh per tanggal 14 kayaknya. Tadi barusan aku narik lagi 10 jutaan. Per hari ini komisi aku OTW 23. OTW 23. Harusnya secara targetnya harusnya kalau 3 juta aja harusnya aku 27 juta harusnya hari ini. Tapi ya sudah lah. Yang penting udah usaha dulu kan. Nah, terus apa lagi ya? Aku jualan lagi di pertama personal branding tadi, personal branding terus
Terus ini juga sebenarnya beberapa hari ini, enggak, sebulanan ini jangkauan Facebook aku kecil. Kan kalau di FB Pro kan ada dashboardnya ya kan, jadi kita bisa bisa ngelihat apa namanya, bisa ngelihat pergerakan akun kita. Nah, terus jangkauan akun aku tuh turun karena aku memang lagi males banget Facebook kan. Nah, sejak 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 yang momen ini, rajin tuh bikin reels, bikin apa buat naikin jangkauan akun. Terus bahkan status-status aku yang tentang link ini itu kan sampai komen sampai 800 gitu kan. Nah, itu pas aku cek dashboard ada dolarnya ternyata. Walaupun kecil dolarnya kan, waduh, enak banget ya dapat dapat duit dari sana sini gitu kan, sebenarnya kalau fokus gitu kan. Makanya aku seminggu ini fokusnya sama link aja. Karyawan diabaikan, toko kue jadi nggak tahu lagi nih gimana kabarnya kan, abaikan dulu. Terus kelas online juga gitu kan. Terus aku juga em, meyakinkan orang gitu kan, yang meyakinkan orang buat beli untuk saat ini belum aku praktekin. Jadi kalau orang yang nanya, dia cuma ngebaca aja atau itu aja, masih aku tinggalin. Seperti udah aku bilang kemarin, tadi, bahwa ada 700-an orang yang belum sempat aku follow up. Jadi orang yang nanya, yang udah deal ikut link ini, aku save namanya di WA. Jadi yang belum aku save namanya itu belum belum join. Nah, orang-orang itu yang nanti kalau aku ada waktu senggang, enggak, udah beli HP baru kan tadi kan. Nah, itu kerjaan admin nanti. Nanti aku bikinin adminnya auto text. Mereka harus follow up sampai 3 kali follow upnya. Jadi jeda per 5 hari gitu atau per berapa hari. Terus juga harus bikin story yang menarik. Terus kalimat story juga akunya ngeditnya di IG. Kalau bikin dari WA atau dari Facebook kurang oke. Dari IG di save terus baru disebar ke semua sosmed. Terus apa lagi ya? Terus nyetatus per 1 jam, kalau aku nyetatusnya per 1 jam. Kalau view-nya dikit aku hapus. Pokoknya view-nya harus banyak. Gimana caranya di status pertama itu harus harus banyak. Nyetatus Facebook juga. Kalau like-nya dikit, aku hapus diam-diam. Aku tungguin 5 menit. Kalau nggak ada yang like atau apa, aku hapus. Nah, jadi kira-kira gitu. Mungkin kata orang, enak followernya udah banyak. Ya kalau misalnya jangkauan kita, ya kita jarang nyetatus, walaupun followernya banyak, jarang nyetatus juga kan, algoritma Facebook kan juga membatasi postingan kita hanya dilihatkan mungkin di kolom yang berisi 1.000 orang aja gitu kan, dari sekian puluh ribu follower gitu. Kalau peminatnya banyak mungkin baru dipindahkan lagi ke kolom yang berisi 10.000 orang gitu kan, kira-kira gitu. Kalau nyetatusnya itu gitu. Terus aku juga nggak pernah kasih link di Facebook, di WA juga. Pernah sih kasih link, cuma apa namanya? Aku tuh gini, dari Facebook aku suruh inbox, dari inbox aku suruh ke WA. Jadi orang 2 kali. Mereka komen di Facebook, Mbak, penasaran dong, kasih tahu. Terus aku like komennya, terus aku reply, dijawabin. Terus aku suruh, Mbak, oke Mbak, aku inbox sekarang ya. Aku taruh di, masuk Messenger kan. Dari Messenger, Mbak, japrinya ke WA aja ya, biar lebih enak ngobrolnya. Jadi pindahnya ke WA. Jadi semua closingan aku di satu HP, di WA. Jadi Messenger enggak. Sama di DM, IG. 90% closing itu dari Facebook. Dari IG itu masih dikit banget karena di IG aku baru ngebangun akun. Aku penasaran pengen nyobain Reels alanya Mbak Anti gitu kan. Aku selama ini Reelsnya yang serius banget, yang bikin resep masakan gitu kan. Yang yang gitu-gitulah, yang 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 serius-serius, yang istilahnya aku butuh bikin konten itu seharian gitu sambil masak gitu kan, bikin masakan gitu. Mau coba yang kayak Mbak Fanti yang 10 detik aja udah beres dan cuma kayak gitu-gitu, apa,
Cuma gitu doang dan kayak mudah banget tapi belum coba sih. Belum coba. Berani nggak aku tuh malu buat nampilin muka aku ke 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 apa sosmed gitu kan. Nah, kayak ngomong di sini aja nih udah mules ini. Ngomong udah ngeloncat-ngeloncat gitu kan. Terus apa lagi ya? Kalau ngeyakinin orang, kalau ngeyakinin orang, aku belum sempat ngeyakinin orang buat. Jadi mereka mereka jawab, mereka enggak jadi ikut, masih aku abaikan, masih aku abaikan karena apa namanya? Ya nggak sempat. Jadi chat itu masuk terus gitu, masuk masuk terus nonstop di HP gitu kan. Jadi rasanya, udah ini enak banget, peluangnya besar banget tuh sampai sampai pegel yang apa namanya dari WA. Jadi tapi closing rate-nya masih di angka 30%, belum besar banget. Masih masih banyak yang ragu gitu kan. Terus aku juga tahu-tahu tahu-tahu posting aja tentang link tanpa misalnya ada pembukaan dulu, ada prolog dulu kayak gitu kan. Nggak ada. Jadi apa namanya? Jadi aku langsung langsung aja nyetatus jeger gitu kan. Nah, itu sebagian orang nggak percaya, dikira Facebook aku dihack gitu. Itu jadi kalau di IG, kalau di IG nggak, karena aku masih baru juga di IG, jadi nggak terlalu. Udah gitu. Apalagi ya Mbak Muria? Masya Allah, seru banget. Sama Ya, cerita aku. iya, jadi teman-teman, kalau tadi kan banyak banget pertanyaannya yang masuk, Mbak Ini. Aku sengaja tahan, aku tidak keluar dulu tadi ya. Aku sengaja nggak bacain pertanyaan, karena biar Mbak Ini menjelaskan dulu. Dan ternyata sebagian besar pertanyaan teman-teman udah terjawab ya. Jadi Mbak Ini 90% dari Facebook dengan cara tidak mencantumkan linknya ya, tapi cantumin bilang inbox ya gitu kan ya ke Messenger. Dari sana baru ke arah WA gitu ya. Dari WA disitulah di save ya, pasang status WA gitu ya, dijelasin gitu. Nah, jadi teman-teman kalau tadi dari ceritanya Mbak In nggak tiba-tiba langsung booming, tapi bertahun-tahun membangun akun sosial medianya. Jadi kalau teman-teman sekarang, aduh Mbak Muri aku belum pecah telur, akun aku udah mati 3 tahun. Ya sudah, nggak apa-apa sayang. Aku akan temenin teman-teman sampai 3 bulan ke depan. Yuk, sehatin dulu akunnya. Kan gitu ya, Mbak In ya. Sehatin dulu akunnya. Mbak In, ketika yang lain rebahan, Mbak In sibuk bikin konten sampai 16 kali. Bahkan dipantau. Jadi begitu posting, Mbak Muri aku udah posting, nggak ada yang like komen. Ya udah, bisa dihapus, evaluasi, kalimatnya kah, gambarnya kah, evaluasi teman-teman, perbaikin lagi, kayak gitu ya. Dari sana, jadi konsisten, berat banget konsisten, iya, tapi hasilnya manis. Maka kalau mau hasilnya manis harus kuat ya. Kalau teman-teman Mbak Muri enak anaknya udah gede. Aku mulai 2011 di Facebook serius banget itu anak aku umur 6 bulan teman-teman. Aku punya bayi umur 6 bulan, tinggal di rumah mertua, nggak punya pembantu, suami LDR. Coba aku produsen harus ngurusin konveksi juga, aku harus ngurusin pemasaran juga, belum ada karyawan. Itu aku kerjain sendiri teman-teman. Jadi memang berkorbannya adalah di kita gitu. Makanya kan kalau teman-teman lihat grup aku pijet ya karena itu udah parah banget Mbak In. Leher aku, pundak aku, jari aku sama kayak Mbak In, aku udah parah banget Mbak. Karena aku 2 pekan itu bener-bener wah itu ya ribuan chat gitu ya setiap hari gitu. Nah, jadi pengorbanan teman-teman dan keseriusan. Maka ketika belajar sambil nyambi, sambil ngomong, itu oke saat nyimak, tapi ketika memang nggak paham, duduk baik yang baik karena adab belajar itu ada dalam Islam ya. Duduk yang baik, disimak, dicatat, praktekin, sabar. Jadi ketika baru klik sesuatu nggak ngerti nanya chat Mbak Muri atau chat Mbak Fanti boleh, yang penting teman-teman sabar ya, aku jawabinnya pelan-pelan. Artinya kalau teman-teman mau sabar sedikit, pahamin dulu pelan-pelan ya, itu bisa kok sebenarnya gitu kan ya, yang penting sabar. Tapi aku tidak pernah menolak loh chat teman-teman ya, yang penting teman-teman sabar karena kan teman-teman tidak privat sama aku kan, tapi ini kita kelas bersama gitu. Jadi memanfaatkan tadi ini keren banget nih. Sampai mantau, aku belum sampai kayak Mbak In yang mantau viewer WA ya. Mbak In kontak WA-nya ada berapa banyak? Wah, udah ke mute ya. Bentar, bentar.
Coba aku remove dulu. Udah Mbak In, coba. Ya, kontak WA-nya berapa? Aku nggak tahu kalau di iPhone itu di mana ngelihatnya, tapi aku lihat kontaknya tuh 11.000. 11.000 tuh teman-teman. Ayo, kalian udah berapa? Mbak In 11.000. Wah, pantas aja Mbak In banyak 11.000. Ya iya, karena Mbak In ngerawat Facebooknya bertahun-tahun. Ingat ya, kayak tadi ya caranya. Masukin dulu di Facebook, arahin ke inbox, dari inbox, suruh WA. Sehingga kita dapat nomor WA-nya. Dan di-save. Akhirnya berasa kan, banyak teman banyak rezeki. Bener nggak? Mbak In 11.000. Mbak Muri tahu nggak berapa? Ada yang tahu, ada yang bisa tebak nggak? Kontak WA aku ada berapa? Aku pernah share nggak ya? Kontak WA aku ada berapa? Coba tebak. 10 juta. Bukan lah, nggak muat ya kontak 10 juta ya. Wah, mirip-mirip nih. Siapa tuh tadi yang jawab nih? Kak Ian Setiawan ya, 35.000. Aku 33.000. Baru 33.000 kontak WA aku. Jadi ketika aku menginformasikan ini, mengedukasi ini, kenapa cepat booming? Karena temen aku banyak gitu. Jadi yuk, sekarang, mulai sekarang, jangan jangan abaikan aset digital teman-teman. Ya, sosial media itu aset digital loh teman-teman. Kalau teman-teman garap serius. Tapi, tapi pengorbanannya luar biasa. Dan dipetiknya nggak langsung hari ini, teman-teman. Dipetiknya nanti, minggu depan, bulan depan, tahun depan gitu. Ya, jadi bersabar ya, teman-teman ya. Aku izin, bagaimana buat supaya kontaknya banyak, sosmednya, dari sosial medianya, dari postingan-postingan di sana, arahin untuk dia chat WA kita. Apalagi ya, tadi Mbak In tadi nguatin banget ya bahwa personal branding itu penting banget. Coba aku tanya sama teman-teman, setuju nggak kalau aku kasih bonus kelas personal branding? Aduh, Mbak Murik kebanyakan bonusnya. Gimana sih? Capek saya. Padahal cuma bayar 99.000. Kelasnya berkali-kali ya. Masya Allah, karena faktanya ya tadi Mbak In itu apa namanya sudah strateginya adalah personal branding selama bertahun-tahun dan konsisten. Kalau Umi Erita ya galak ya, Umi Erita tuh orangnya lu nggak serius, udah sana gitu. Kalau ya maksudnya marah tapi baik gitu. Marahnya tuh marah emak-emak yang ayo kalau mau sukses emang kayak gitu, emang capek kayak gitu ya, yang kayak gitu. Oke ya, mau ya nanti ya jadi apa ikut personal belajar personal branding ya. Oke, mangga teman-teman, ada yang mau tanya? Ini aku berusaha mencari agak puyeng juga ya. Setuju ya, insya Allah ya. Doain aku sehat, panjang umur. Nanti kita belajar tentang personal branding. Sebenarnya dari materinya Mbak Fanti yang video C, itu kan juga udah ada arahnya personal branding ya. Tentuin niche-nya, tentuin temanya. Kan ada tuh ya yang temanya tentang makanan, tentang relationship, tentang kebutuhan rumah tangga. Kan itu juga bisa teman-teman pelajarin. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau aku lihat pola kerjanya Mbak In adalah tentuin dulu goals-nya, teman-teman. Tentuin goals-nya, kita mau berapa. Jadi bukan mengalir seadanya. Ketika udah tentuin goals-nya, kemudian berarti menghitung nih, oh kalau aku mau 5 juta dengan closingannya 50 ribuan misalnya, berarti kan harus 100 ya. 50 50 ribuan mau 5 juta berarti kan 100 dengan closing rate-nya 30%. Oh, berarti aku harus punya chat 300 kan gitu ya. 300 400 lah. Jadi aku harus nyari chat 400 supaya aku informasikan, supaya yang closing 100, supaya komisi 50 ribuan jadinya 5 juta. Nah, itu semua diusahakan teman-teman gitu. Dan itu diperhatikan. Jadi ketika belum berhasil, evaluasi bagaimana supaya berhasil. Bukan ketika nggak berhasil terus nyerah gitu. Jangan. Ya. Mbak In, Facebooknya apa? Sama dengan namanya Indrianti Radia, ya Mbak ya? Ya Ya, Mbak In, sama ya. sama. Oke. Eh, tadi ada, aduh, tadi aku tuh udah sih mau nanya apa tuh tadi tuh ya? Em, apa nih ya? Nggak apa-apa, bapak-bapak juga ada kok yang chat ya. Tapi mohon maaf aja dan dimaklumi ya kalau aku nyebutnya Mak ya, karena aku harus cepet-cepet jawabnya. Jadi dan jujur aku belum savein semua kontak teman-teman. Kalau aku 33.000 tambah 6.000, wah udah 39.000 ya kontak WA aku ya. Nambah lagi 6.000 dari teman-teman ya. Oke.
Tadi aduh aku lupa Mbak In, tadi aku mau nanya apa. Mbak In lagi mau disampaikan kah? Ngeblank. Ngeblank ya. Kayak udah semua diceritain ya, Masya Allah. Silakan tuh, itu udah ada tuh linknya tuh dari Mbak Linda Soleh, Mbak Indrianti.radia ya. Tinggal dicari aja, mangga mau temenan. Kalau yang mau pesan-pesan eh, kuliner, Mbak In bisnis kuliner, yang mau ikut kelasnya dan jadi afiliat, ayo spesial, spesial buat Mbak In ya. Karena udah sharing malam hari ini, nanti Mbak In kalau udah siap affiliate kelas masaknya, nanti aku sebar ke 6.000 peserta ya. Masya Biar pada Allah. join, biar pada jadi affiliate, biar pada punya duit banyak, biar nggak dinyinyirin sama orang ini Ponzi, padahal Anda jualin kelasnya Mbak In, bukan kelasnya aku. Ya kan? Beda kan? Ya Mbak In ya, nanti kalau kamu udah siap kabarin aku. Oke. Siap. Contoh statusnya mangga diintip aja di Facebooknya, pelajari ya. Nah, ternyata aku pikir cuma aku yang sistemnya kalau konten jelek dihapus. Jadi ternyata Mbak In juga kayak gitu teman-teman. Ini rahasia ya. Jadi kalau Anda melihat postingan aku seakan bagus semua, itu hasil dari apa yang tidak aku hapus. Jadi aku posting nih, wah jelek nih orientasinya, algoritmanya itu aku hapus teman-teman. Terus aku lihat ada teman-teman yang posting itu gambarnya langsung banyak. Sesi Zoom kita, ada banner, ada apa, itu jelek algoritmanya. Ya, itu jelek. Bahkan kalau kayak banner, kalau teman-teman lihat ya di postingan aku jarang posting banner. Kenapa? Karena banner itu algoritmanya jelek, teman-teman. Makanya aku suka posting yang warna merah kan, pendek, terus storytelling gitu, pancing dengan kalimat di bawahnya. Karena itu lebih bagus algoritmanya dibanding teman-teman posting banner ataupun posting 4 5 foto sekaligus dan itu screenshotan semua gitu. Itu jelek. Ya. Jadi teman-teman lebih postingnya lebih ke real life, lebih cerita, lebih menggunakan bahasa yang jangan terlalu baku dan ternyata tanpa perlu cantumin link juga bisa ya Mbak ini ya. Jadi arahin dulu atau nomor WA boleh lah kalau males ke inbox dulu berarti langsung ke nomor WA dari WA mereka WA kita dan itu di save kontak. Terus yang aku lakukan di bisnis aku kan udah tutup 12 bisnis. Catat ya. Jadi kalau Anda baru gagal 2 3 bisnis gitu ya, aku udah tutup 12 brand. Nah, dengan aku tutup 12 brand, bukan berarti aku secara personal ikut tutup gitu kan ya. Nanti tutup umur ya gitu ya. Tapi artinya dari segi aku ini business owner, bukan brand owner. Perhatikan ini kalimat aku. Anda harus jadi business owner, bukan brand owner. Kenapa? Karena brand itu buka dan tutup. Teman-teman nganggap Nokia itu bangkrut. Ownernya itu nggak bangkrut. Ownernya itu duitnya banyak. Dia punya saham-saham di berbagai perusahaan. Dia punya bisnis-bisnis yang lain. Yang tutup brandnya, ownernya enggak. Paham nggak? Kebayang ya teman-teman ya? Kalau teman-teman lihat, oh Carrefour pada banyak yang tutup. Itu brand. Pak Khairul Tanjung itu nggak tutup. Duitnya tetap banyak gitu. Punya hotel, punya mall, ya, punya apa gitu. Jadi, kalau teman-teman sekarang sedang merintis database, merintis bisnis, merintis affiliate, ayo tahan gitu ya. Dijagain terus gitu. Dan kalau aku tipsnya dari aku adalah aku pertahankan satu segmentasi. Jangan berubah-berubah. Nah, jadi ketika aku 2011 kan aku bikin brand fashion ke arahnya mama usia 25 35. Sebelum itu aku jualan baju anak, aku jualan fotografi, aku jualan ayam bakar, aku jualan macam-macam lah gitu ya. Terus begitu aku udah masuk segmennya, aku ngerti personal branding, aku fokus di satu segmentasi market. Dari Raza aku bangun ke SBO. Dari SBO, kenapa aku bangun Maxif? Maxif itu orientasinya adalah buat para bisnis online yang dia nggak punya waktu buat bikin laporan keuangan, bingung cara bikin laporan keuangan, males bikin laporan keuangan, ya udah ada di aku. Lalu dulu aku ada brand Yuka. Yuka itu jasa pengelolaan sosial media. Itu lebih dari 900 klien aku. Dan kliennya adalah alumni SBO, kebayang nggak? Di SBO aku ngajarin bagaimana membuat online shop. Setelah itu aku bangun lagi brand berikutnya. Oh ternyata mereka udah punya online shop tapi sosmednya nggak kepegang. Ya udah sini aku kerjain. Bangunlah brand Yuka. Nah begitu ada TikTok, Yuka aku tutup. Jadi Yuka itu megangnya Facebook sama Instagram. Begitu ada TikTok yang itu orientasinya video, aku nggak masuk ke sana gitu. Jadi wah aku harus ngebangun tim lagi nih untuk tim konten video dan sebagainya. Aku nggak ngerasa ah nggak aku udahan ah gitu. Yuka aku tutup.
gitu. Terus apakah aku bangkrut? Enggak, karena dunia berubah, kebutuhan masyarakat berubah. Kebayang? Lalu aku bangun lagi yang lain-lainnya gitu teman-teman. Ya jadi kalau teman-teman mau gede database-nya, mau main di persona branding yang insya Allah tidak tutup-tutup, selain Allah tutup usia kita gitu ya, kebermanfaatan tetap ada, kolamiah satu fokus. Mbak Muri kan segmentasinya emak-emak. Kenapa ini ada Pak Wildan? Nggak apa-apa, Pak Wildan bonus, Kak Jordi bonus gitu. Bayang ya teman-teman ya. Jadi ketika Mbak Muri, aku segmentasinya emak-emak, tapi ada remaja, mereka bonus. Itu ada di materi sebenarnya. Ya, jadi ketika segmennya, aku segmennya Jabodetabek, ternyata ada orang Makassar, itu bonus. Tapi teman-teman fokus. Kamu mau segmentasinya di mana, fokus ke sana. Ketika nambah bisnis, kolaborasi, fokus di situ gedein. Penduduk Indonesia yang online itu ada 180 jutaan. Kalau kita ngambil segmen emak-emak, aku ngambil segmen emak-emak aja, 1% aja. 1% itu berapa? 1,8 juta. Alumni aku baru ada 30.000, belum sampai 1,8 juta. Jadi masih masih sebutir debu nih Mak Muri sebenarnya. Gitu ya. Jadi ayo kembangin lagi. Fokus terhadap satu segmentasi dan itu konsisten. Aku 13 tahun teman-teman ngurusin Facebook. Ya aku 13 tahun gitu. Jadi semangat ya teman-teman ya yang sekarang baru merintis. Tadi Mbak In udah bagi semua tipsnya teknis banget ya yang dibagi sama Mbak In ya. Oke, terima kasih banyak Mbak I. Semoga jadi amal soleh. Ilmunya dipraktekin sama teman-teman buat menghasilkan rezeki buat keluarga, buat bayar utang. Aku doain teman-teman utangnya lunas semuanya. Teman-teman pendidikan anak-anak bisa tercukupi pendidikan anak-anak sampai S1, S2. Kemudian yang belum punya rumah, Allah kasih rumah cash ya. Nggak pakai KPR. Kemudian yang bisnisnya lagi bangkrut, apapun bisnisnya, Allah kasih pintu rezeki lagi entah pakai brand baru, entah itu bangkit lagi. Teman-teman yang sekarang single mom, ya, Allah berikan pintu rezeki dari mana-mana. Tidak harus dari mantan suami yang tidak menafkahi, nggak apa-apa. Rezeki anak itu dari Allah, bukan dari mantan suami, ya. Jadi semangat teman-teman, pokoknya apapun kondisinya. Yang lagi berjuang untuk beli obat, buat anak, buat keluarga, buat orang tua, Allah kasihkan pintu rezekinya dari mana-mana untuk berobat. Ya, terus semangat, terus saling bantu untuk kita mengedukasi sebanyak-banyaknya orang. Ini bukan Ponzi, ini bukan MLM. MLM. Ya, yuk kita foto bersama dulu. Boleh open cam. Ya, kita bersama dulu. Oke. Mak Liza semangat ya sayang. Rezekimu dan anak-anak bukan dari mantan suami, tapi dari Allah. Ya, semangat. Single mom semangat. Oke, mohon maaf ya kalau pertanyaannya tidak terjawab banyak sekali. Ini sudah jam sampai jam 9. Kita sudah harus menunaikan hak anak-anak dan pasangan ya. Yuk kita foto bersama. Aku stop dulu chatnya ya sayangku. Aku mau foto dulu. Masya Allah ada 755 yang di Zoom ya, yang di YouTube. Yang di YouTube ada berapa nih yang nonton nih? Kelihatan nggak ya? 146, Masya Allah. Oke, 1, 2, 3. Ayo belum, Mbak Ina belum siap. Ayo Mbak Ina, 1, 2, ayo Mbak Siti. Kenapa lagi kerudung kamu, hei? 1, 2, 3. Oke, aku lanjut ke halaman kedua. Wah, Masya Allah banyak banget yang buka kamera ya. Tunggu ya, halaman kedua ada Mbak Indah, Mbak Iman, 1, 2, 3. Oke, ada 16 halaman. Halaman ketiga juga masih pada buka kamera ya. Yang ganteng-ganteng, Pak Arif Lukman. Ayo, 1, 2, 3. Oke, banyak juga bapak-bapaknya ya. Lanjut. Wah, ini ada nih. 4 ya. Mak Rani Handayani dan teman-teman. Oke. Wah, ini ada chatnya, jadi ketutup. Oke, jangan dulu chat dulu ya sayangku. 1, 2, 3. Ih, Mbak Dini Wahyuningsi, kenapa kamera kamu muter-muter? 1, 2, 3. Mbak Mentari tangannya doang. Itu namanya konten faceless ya, ya. Ada Pak Agung. Halo Pak Agung. 1, 2, 3. Oke. Udah ya, sudah habis semua kayaknya. Mohon maaf yang nggak kejepret ya dari sananya. Jangan ngambek.
Sekali lagi terima kasih Mbak In. Allah mudahkan segala urusannya. Allah kabulkan semua impiannya. Allah sehatkan badannya ya, membantu dengan sabar. Mbak In aja nggak sabar ngejawabin orang-orang yang malas baca. Apalagi Mamuri ngurusin 6.000 orang yang pada malas baca. Kadang aku suka, aduh, gini doang ditanya gitu ya. Itu ngedomelnya aku ya. Tapi aku tetap sabar kok sama teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa. Tetap chat aku, tetap curhat sama aku nggak apa-apa. Yang penting sabar aku untuk balasnya ya, teman-teman ya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Mohon maaf lahir batin atas kurangnya pelayanan aku, pelayanan tim aku di grup ataupun personal melalui ataupun sesi Zoom-nya. Mohon maaf sekali lagi atas kesalahan-kesalahan kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh bisa ya. Ini sudah bisa unmute. Sudah bisa unmute loh. Bisa nggak? Oh, ada suara Mbak Jumar nih. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Mak. Terima kasih, Mori. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Iya. Bye. Thank you. Terima Ya, kasih. makasih. Terima